Keduanya kemungkinan mengunjungi restoran tersebut. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan. Dan ya, aku yakin kalian pasti penasaran dengan hal itu. But anyway, sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, make sure dulu kalian sudah subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Baik pemirsa, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Produce yang sudah dirumorkan kembali. Dan ini juga menimbulkan kehebohan terutama di kalangan netizen Korea. Sebuah tweet dari April 2022 menarik perhatian dikarenakan tampaknya mengisyaratkan bahwa Produce 101 akan comeback. Jadi pada tanggal 3 April 2022 yang lalu, ada pengguna Twitter Korea Selatan @BraceInChuley itu membagikan tweet yang berbunyikan, "What is that?" Jangan bilang Produce akan kembali. Postingan tersebut juga memuat foto yang menunjukkan bahwa Produce 101 telah didaftarkan kembali pada 21 Februari 2022. Memang tidak ada logo yang ditambahkan ke daftar merek dagang, membuat beberapa orang berspekulasi bahwa itu akan segera menyusul. Mnet juga telah mendaftarkan merek dagang dengan nama Produce untuk menandakan musim baru untuk musim sebelumnya. Padahal cuitan tersebut juga dibuat pada April 2022. Namun sayangnya baru viral pada tanggal 28 Mei 2022 setelah ada someone pengguna internet di Instis yang membagikan cuitan tersebut ke forum komunitas online di Korea Selatan. Banyak yang ngungkapin kemarahannya atas kemungkinan musim Produce baru. Orang-orang juga masih marah atas skandal kecurangan suara dan juga percaya bahwa pertunjukan itu harusnya dihentikan. Yang lain juga menunjukkan bahwa bukannya Girls Planet 999 telah menggantikan Produce ya, dikarenakan yang pertama akan segera menayangkan versi pria. Namun, beberapa orang percaya bahwa menghidupkan kembali pertunjukan itu akan menyenangkan dan juga mengasyikkan untuk ditonton. Dan berikut adalah beberapa komentar ataupun respon dan juga reaksi dari K-netizen. Mari kita lihat bagaimana reaksi mereka, siapa tahu kan sama kayak kalian. Oke, untuk komentar yang pertama dia bilang, "Kemana nih perginya rasa malu mereka? Mereka nggak punya cara lain ya untuk menghidupkan kembali idol yang gagal. Itu sebabnya. Bukankah mereka mengubah Produce menjadi Girls Planet? Mereka juga melakukan Boys Planet tahun ini bukan? Aku merasa mereka hanya ingin mempertahankan namanya aja deh." Ya bener sih. Tapi bukankah itu menyenangkan ya? Aku tidak peduli sih dengan kontroversi masa lalunya ya. Dan aku juga benar-benar berharap ya mereka akan menghidupkannya kembali. Lalu dia juga bilang nih, "Aku tahu itu pilihan kamu untuk suka atau enggak. Tapi aku sih pikir itu salah ya, untuk berpikir bahwa kecurangan itu nggak buruk. Siaran ini menghancurkan peluang beberapa korban. Dan mereka juga bahkan mengungkapkan siapa yang mereka salahkan kepada publik." Kalau aku secara pribadi, jujur ya, aku itu lebih suka Produce ketimbang Girls Planet. Kenapa aku lebih suka Produce? Karena untuk Produce menurut aku lebih kayak gimana ya, sistemnya lebih bagus aja gitu. Coba deh kalian bandingkan dengan Girls Planet, bukan gimana-gimana ya. Yang buat aku nggak suka sama sistemnya Girls Planet yang pas awal sih, yang kayak ada sel-selan gitu. Padahal banyak banget loh trainee-trainee yang berpotensi, tapi harus keeliminasi dikarenakan pakai sistem sel. Itu sih yang aku sangat sayangkan banget dari Girls Planet. Habis itu mereka juga kayak nggak ada kelas-kelasan gitu ya. Jadi kayak agak kurang seru gitu nggak sih? Kalau untuk yang Produce kan ada kelasnya nih gitu ya kan. Jadi kayak semakin tertantang gitu ya nggak? Jadi kayak seru aja gitu, asik gitu. Itu sih guys yang buat aku lebih suka sama Produce. Kalau kalian sendiri gimana nih? Kalian itu lebih suka format yang Produce atau Girls Planet? Dan seandainya kalau Produce ini kembali dihidupkan oleh Mnet, kalian semangat gak untuk nonton? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Aku pengen tahu gimana pendapat kalian. Lalu mungkin ada yang bertanya nih, kenapa sih Produce itu kayak ending gitu, udah berakhir gitu, udah over? Apa yang terjadi dengan Produce? Apakah ada kontroversi yang besar terjadi dengan mereka? Jadi pada tahun 2019, Mnet dituduh mencurangi suara untuk musim keempat dari Produce, yakni Produce X101. Orang-orang juga memperhatikan bahwa di final, total suara dari peringkat terakhir adalah kelipatan dari 7.494. Sebagai tanggapan, Mnet mengakui memang ada kesalahan nih dalam perhitungan, tetapi mempertahankan bahwa peringkat akhir memang sudah benar. Lalu pada Agustus, 1.272 pemirsa mengajukan gugatan nih terhadap Mnet setelah ditemukan bahwa layanan pemungutan suara teks di tempat mereka mengenakan biaya 100 Korea won per suara. Ini memicu penyelidikan yang dipimpin oleh polisi Metropolitan Seoul. Kim Yong-bum dan juga An Chun-yong yang merupakan PD dari Produce ditangkap pada tanggal 5 November. An kemudian mengaku memanipulasi peringkat keempat musim Produce. Lalu pada tanggal 3 Desember, An, Kim, dan juga 6 perwakilan agensi hiburan didakwa melakukan penipuan,
penyuapan, dan menghalangi bisnis. Sidang pengadilan pun dimulai pada 20 Desember. Menyusul reaksi tersebut, X1, grup yang dibentuk di Produce X101 dibubarkan sebelum waktunya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Jadi setelah V dan juga Jennie yang dirumorkan dating seperti itu, ada lagi nih, muncul lagi rumor baru datanya dari member BTS. Kali ini adalah J-Hope yang dirumorkan dating bersama dengan member dari Twice yang akan segera melakukan debut solo, yakni Nayeon. Tak lama setelah rumor kencan dari V BTS dan juga Jennie Blackpink, kali ini giliran J-Hope dan juga Nayeon Twice yang terlibat rumor dating. Nah, rumor dating ini bermula ketika J-Hope dan Nayeon sama-sama mengunggah foto mereka di restoran Prancis yang sama. Banyak fans yang berspekulasi bahwa sudut pengambilan foto keduanya menunjukkan bahwa keduanya kemungkinan mengunjungi restoran tersebut bersama-sama. Selain itu, Nayeon dan juga J-Hope juga memesan menu yang sama di restoran itu, sehingga membuat kecurigaan penggemar semakin memuncak. Nah, untuk saat ini, baik pihak HYBE dan juga JYP Entertainment selaku agensi dari BTS dan Twice masih belum memberikan respon apapun mengenai rumor tersebut. Meski demikian, tidak sedikit juga penggemar yang beranggapan bahwa keduanya kemungkinan mengunjungi restoran tersebut di hari yang berbeda dan hanya kebetulan memesan menu yang sama. Kalau aku sih jujur ya, untuk J-Hope sama Nayeon kemungkinan juga kebetulan doang gitu. Karena untuk kasus seperti ini ya, ini bukan hanya sekali terjadi, tapi ini juga kerap kali terjadi dengan idol-idol yang lain. Contoh deh yang terbaru, dan juga Yuna udah klarifikasi bahwa dia sama temannya pada kala itu. Kalian tahu gak sih, Yuna Izzy juga pernah dirumorkan dating gitu sama salah satu member ENHYPEN. Kalau nggak salah adalah J, dikarenakan mereka terlihat mengunjungi restoran yang sama dan juga memesan makanan yang sama. Sama banget ya kayak Nayeon dan juga J-Hope. Nah, tapi pada kala itu Yuna mengatakan bahwa aku datang sama temanku bukan sama J, kayak gitu. Jadi udah diklarifikasi langsung sama Yuna bahwa itu hanyalah kesalahpahaman saja. Jadi untuk yang Nayeon sama J-Hope ya kemungkinan mereka emang mengunjungi restoran yang sama seperti itu, tapi harinya juga berbeda. Dan untuk menu yang sama mungkin itu cuma kebetulan mirip doang ya. I guess so. And how about your opinion for this one? Entah, langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, sekarang kita akan membahas tentang sampel music dari Secret Number dan juga Blackpink yang menuai perhatian. Lalu seperti apakah sampelnya? Yuk kita dengerin bersama-sama dan juga mari kita nilai. Oke dah. Who are you? Oke, jadi menurut orang-orang instrumen ataupun nada pas tadi itu mirip loh dengan yang Pretty Savage. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Apakah memang benar-benar terdengar mirip? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah guys, sebenarnya ya untuk yang hal-hal seperti ini itu adalah hal yang benar-benar lumrah terjadi di industri musik seperti itu. Kalian tahu gak sih bahwa di industri musik itu ada yang namanya sample music? Udah paham gak sih dengan sample music? Belum paham ya? Aku jelasin sedikit boleh gak? Kalau boleh ya udah aku jelasin ya. Jadi guys, tindakan sampling merupakan tindakan yang mengambil porsi ataupun sampel dari suatu rekaman suara dan juga menggunakannya kembali sebagai instrumen ataupun rekaman suara dalam lagu atau bagian yang berbeda. Nah, hasil dari penggunaan sampling ini dapat dilindungi loh dengan hak cipta sebagai ciptaan asli terpisah dari lagu ataupun musik asal. Akan tetapi tolong dicatat ya, dalam penggunaan untuk musik sampling itu dibutuhkan izin nih guys, baik dari penciptanya dan juga atau dari pemilik hak terkait dari lagu ataupun musik. Hal itu dilakukan agar tidak ada yang namanya pelanggaran hak cipta. Karena kalau kalian asal gunakan sampling music seperti itu tanpa minta izin, waduh berabe ntar urusannya ya, bahaya. Jadi kalau kalian mau pakai sample music dari ini, misalnya hubungi dulu siapa penciptanya baru boleh pakai, kayak gitu. Dan biasanya untuk izin yang diberikan dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi secara tertulis, baik itu berupa akta otentik yang dibuat oleh notaris maupun akta di bawah tangan. Perjanjian lisensi kemudian perlu dilakukan agar pendaftarannya memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dan sebenarnya ya untuk Secret Number, untuk musik sampling mereka nggak hanya sama dengan Blackpink saja, tapi untuk musik sampling dari Secret Number juga beberapa sama gitu dengan grup yang lain. Contoh seperti yang aku dengerin adalah untuk yang Donkeys itu mirip dengan samplingnya musik Secret Number untuk Hoodies. Pernah denger nggak? Lalu ada juga Weekly, katanya sama. Aku nggak tahu judulnya yang mana, tapi katanya Weekly juga hampir mirip gitu samplingnya dengan Hoodies juga. Maybe ada yang tahu judulnya apa? Entar langsung aja komen di kolom komentar.
Tapi gila sih untuk comeback Secret Number kali ini bakalan pecah banget sih kayaknya ya, I guess so. Dari musik samplingnya saja dan juga dari teaser yang cuma secuil itu, kita udah banyak yang nyantol loh guys ya. Dan katanya untuk video teaser itu bahkan sudah trending dan itu pun udah tembus 1 juta viewers hanya dalam waktu 1 hari lebih ya nggak sih? Udah 1 juta ya, 1 juta tembus loh untuk yang teasernya Dita. Amazing banget. Aduh, jadi nggak sabar ya untuk menantikan bagaimana comebacknya Secret Number. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.